Amin. Amin. Tepuk tangan bagi tes. Ya, silakan duduk. Semua buka sama-sama Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat yang ke 21. Ya, 21 betul. Markus pasal 5 ayat yang ke 21. Ya, yang di rumah juga buka pikiranmu, buka rohmu, sebab ikut Yesus itu bukan pakai pikiran terbatas, tapi iman. Anda baca meskipun tidak mengerti, tapi belajar mempercayai. Itu firman Tuhan. Nanti katakan amin. Anda harus belajar itu, saudara. Ya. Ayat yang ke-21. Ya, ini puji Tuhan, saya ditolong. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni Yesus. Sedang ia berada di tepi danau. Ayat berikutnya, semua yang datang ke tempat ini baca sama-sama, yang di rumah juga baca sama-sama, supaya dapat rema. 1, 2, 3. Rumah ibadat, kepala rumah ibadat. Terus, bernama Yairus. Terus, saya minta yang di rumah juga nonton, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Datanglah kepada Yesus, kepala rumah ibadat. Artinya mereka mengerti soal aturan, soal apapun, ngerti. Tentang studi apapun mereka ngerti. Tapi dengar, ada satu yang diminta oleh Yairus. Yang di rumah saya minta Anda paham. Ya, ayat 23. Begini firman Tuhan, dan memohon dengan sangat. Jadi saya minta Anda tulis baik-baik dalam rohmu. Kalau Anda mohon dengan sangat itu artinya bukan hanya gini. Lihat saya ke depan, lihat saya ke depan, yang di rumah juga. Contoh, ketoklah dan mintalah. Amin. Tapi dengar, ketoklah dan mintalah bukan hanya sekedar ngetok. Bukan. Tapi dengan kehausan, dengan percaya, itu yang Tuhan nyatakan. Jadi kalau ketok bukannya Shalom Yesus sembuhkan. Tapi Anda harus memiliki roh yang sampai percaya, sampai hatimu mengalami penjebolan. Bukannya gini. Yesus. Shalom Yesus, ketok. Berkali ketok itu berkali-kali sampai terbuka. Nanti katakan amin. Jadi kalau untuk mujizat harus bayar harga, jangan hanya sekali tok. Mau contoh, saya udah doa belum, ternyata bagimu oke, bagi Tuhan kurang. Makanya ketoklah dan mintalah. Memohon dengan sangat seperti itu. Tuhan tolong. Ya, dengar baik-baik. Dan memohon dengan sangat kepada, ini Yairus, kepala rumah ibadat. Perhatikan perkaranya. Semua lihat firman Tuhan. Anakku perempuan sedang sakit. Dan saudara, saya minta Anda ngerti, true story ini. Hampir mati. Jadi kalau cuma sakit doang atau sakit tok, engkau mungkin meremehkan. Nanti bisa lain kali aku bertobat begini. Tapi karena dipepet sampai hampir mati, membuat orang itu memohon sama Yesus dengan amat sangat. Kalau Anda, maaf ya, Anda kekurangan tapi masih ada emas disimpan, masih bisa nanti dijual. Itu masih belum sangat. Tapi kalau sudah habis semua, tidak punya apa-apa, lah itu yang memohon dengan sangat. Setuju angkat tangan. Ya, tidak ada pertobatan, udah didoakan belum terjadi perubahan. Maka dengan memohon dengan sangat, perhatikan perkataannya. Ya, permintaannya, anakku perempuan sedang sakit. Lalu hampir mati. Ini orang sayang anak, saudara. Jadi saya minta yang di rumah juga perlu paham. Perhatikan permintaannya. Datanglah kiranya dan simple. Letakkan tanganmu ke atasnya. Supaya apa? Supaya apa? Selamat dan tetap. Jadi dengar saya, Anda tulis yang datang ke depan ini atau di rumah, tulis baik-baik. Jadi selamat dan tetap hidup. Hidup masalah belakang kedua. Yang penting selamat dulu, setuju angkat tangan. Maka saya sering ngomong, kalau engkau diberkati tapi engkau kehilangan kebenaran, buat apa? Mati masuk neraka. Kecuali kamu bertekad, saya pengen masuk neraka Pak, kalau saya ikut Yesus. Tapi kalau ngomong, Tuhan aku pengen blessingmu membuat aku selamat, ini lebih penting. Keselamatan nomor satu. Dan kedua, tetap hidup. Anakku perempuan sedang sakit. Hampir mati. Jadi ini saya minta Anda ngerti ya. Kalau cuma sakit biasa, itu biasa. Tapi kalau hampir mati, maka dia bilang, datanglah kiranya dan letakkan tanganmu, Yesus, atasnya. Supaya anakku selamat. Dan tetap hidup. Maka saya minta Anda yang di rumah atau tempat ini dengar baik-baik. Lihat saya ke depan. Jamahan Tuhan itu lebih dari nalarmu. Setuju yang di rumah angkat tangan, kamu mendengar. Jamahan Tuhan lebih daripada utakmu.
Maka jok sok pinter ambek Tuhan. Anda ngomong, oh begini caranya, ternyata bagi Tuhan salah. Ini yang saya ngomong, saudara. Letakkan tanganmu atasnya supaya selamat dan tetap hidup. Jadi permintaan Bapak cuma satu, datang ke rumah, letakkan tanganmu, dia percaya nih, pasti selamat. Dan bukannya, pasti selamat dan hidup. Anda percaya kok tumpang tangan Tuhan membuat perbedaan terjadi? Angkat tangan yang di rumah, yang di tempatnya juga. Nanti katakan amin. Tumpang tangan Yesus berbeda sama hamba Tuhan, beda. Ya, saya minta Anda paham. Lanjut ayat 24. Tuhan suruh saya ngomong ini soalnya malam ini. Ayat 24, baca sama-sama, 1, 2, 3. Adalah di situ, saya minta, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, berdesak-desakan. Saya minta Anda tulis di rumah, yang juga datang, perhatikan baik-baik. Ternyata tidak segampang yang dipikirkan Yairus. Yang di rumah juga ngerti. Jadi dia cuma ngomong Tuhan datang ke rumah, tumpang tangan buat anakku lantas sembuh. Tapi ternyata tidak segampang yang dia pikirkan. Orang banyak berbondong-bondong, susah jalan. Dan otomatis apa? Lama. Kamu minta cepat Tuhan, saya kasih tahu. Ya harus ngomong, cepetan Yesus, anakku selamati. Ternyata di jalan tuh banyak orang berbondong-bondong. Artis kalah, saudara. Dia Allah. Pejabat ya kalah. Berbondong-bondong kenapa? Orang pingin lihat dan pingin mengalami Yesus. Ternyata fakta yang terjadi, dengar baik-baik. Yairus lihat satu kenyataan apa? Yesus tidak bisa cepat. Sama seperti Anda doa, minta cepat sama Tuhan berbeda ternyata. Itu makanya banyak orang murtad akhir zaman. Kenapa? Ngatur Tuhan. Yang kasih nafas kamu hidup itu pagi hari kita bangun tuh mujizat loh. Setuju angkat tangan. Ada nafas masih. Cepetan Tuhan, kok miskin kelamaan puluhan tahun. Tuhan ngomong nanti kamu aku berkati. Kapan Tuhan? Di sorga, mungkin gitu. Kadang-kadang anak Tuhan maaf ya, kalau mengitari, contoh seperti mengitari Yeriko, itu kan 6 hari dan hari ke-7 7 kali. Pakai acara begitu, mungkin orang ngomong kelamaan, itu butuh ketaatan. Makanya sama Yesus bukan butuh ini saudara, metodenya, tapi ketaatanmu. Nah kita ini dikasih metode Tuhan, maaf ya, ngatur Tuhan. Ini yang membuat Anda masuk padang gurun tidak lepas-lepas. Ini orang dimarahi, saudara, diperingatkan, setuju angkat tangan. Amin. Munculkan lagi ayatnya. Pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong, berdesak-desakan. Jadi saya minta Anda saya, kenyataannya dia tidak bisa cepat. Yairus ngomong, cepat anakku mau mati. Bukannya sakit tuh, mau mati. Ini firman, Anda harus paham. Tuhan cepat tolong rumah tangga hancur semua. Anda minta cepat ternyata sama Tuhan Anda harus paham soal kairos sebetulnya. Itu yang pertama, tulis. Yang kedua, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26, Anda baca sama-sama. 1, 2, 3 yang keras. Yang di rumah juga baca. Sehingga dihabiskan semua yang ada padanya. Terus. Malah apa? Saya minta Anda lihat ke depan. Ini saya nggak bahas sini. Tuhan suruh ngomong Yairus. Tapi saya ngomong satu hal, perhatikan baik-baik. Ini orang sakit. Dia melakukan banyak hal supaya sembuh dengan kekuatannya. Bukan makin, maaf ya, bukan makin sembuh, makin apa? Tambah sakit. Anda kalau ikut Yesus, biasanya cepat gampang, beratlah saya. Gampangnya apa? Kalau Tuhan ingin Anda taat sama Roh Kudus, taati. Meskipun bagaimana story-nya terserah, semakin susah terserah. Yang penting taat dulu. Karena dikatakan 12 tahun ya pendarahan. Kita mencatat dia ingin sembuh, dihabiskan semua tanpa Tuhan. Bukan tambah bagus, tapi tambah habis. Makanya saya dengar, perhatikan baik-baik semua. Belum tentu saya kasih tahu, orang punya uang bisa mengobati diri sendiri, belum tentu. Yesus yang menyembuhkan dia. Setuju? Tepuk tangan bagi Roh Kudus itu. Nanti katakan amin. Anda boleh punya tanah di mana-mana, tapi saya kasih tahu, Yesus yang menyembuhkan. Ya, saya ingat, saya pernah ngomong, kemarin saya juga sampaikan di Kelapa Gading atau di Sunter, lupa itu.
Saya punya anak rohani cewek, saudara. Sakit. Saya baru terima berkat 300.000. Bagi saya sangat besar, 300.000. Anak rohani saya yang wanita sakit. Masuk rumah sakit malam-malam karena harus dibawa ke sana. Karena dia tumpah-tumpah. Sampai di sana, dengar baik-baik ya. Dokter periksa semuanya, lalu dokter ngomong begini. Ini anak harus masuk atau ngamar. Saya bilang, tidak dok. Tidak boleh ngamar, jangan. Loh ini kalau enggak mati susah, makin sekarat mati omongannya begitu. Saya bilang, tidak. Jadi lebih hebat, lebih pintar mana dokter. Saya bodoh cuman punya iman. Tidak. Lalu dia bilang, nanti anak wanita ini. Dia bilang, enggak. Ya itu termosnya dimatikan dulu. Perhatikan baik-baik. Nah dengar. Lalu saya ngomong, berapa ongkosnya? 275.000. Sisa 25.000 saudara. Saya buka tirai, anak rohani saya yang cewek itu lagi ditemani suster disuntik. Saya bilang sama anak rohani saya yang cewek, saya bilang gini, ayo bangun, pulang, sembuh kamu. Iya, nangis. Habis tadi teriak-teriak kesakitan, mendadak diperintah begitu langsung dia bangun. Iya, amin. Pulang. Kuasa Tuhan mungkin lebih besar daripada pendidikan. Pulang. Sampai mobil dia bilang, oh enakan. Dia bilang, lambok dari tadi. Gak usah bayar gitu loh. Nah, emang harus hardikan Nabi berkuasa, setuju? Saya sehat saudara, makan apapun masuk. Saya bilang, makan. Kau stres, saya bilang kebanyakan mikir kamu. Nah ini saya kasih tahu, kendala kedua daripada Yairus atau orang yang ingin terima mujizat bukan hanya berdesak-desakan atau lambat waktunya, tapi ada hal yang harus ngerti. Ada wanita yang jamah dia dan ajaibnya wanita ini lebih punya iman. Kenapa? Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dan kenyataan ngomong apa? Sembuh. Dan cilakanya apa? Wanita ini lebih punya iman daripada Yairus, rumah ibadat, kepala rumah ibadat. Makanya untuk orang punya iman, bukannya dia hafal Alkitab, tapi mempercayai firman. Saya kalau lanjutkan, coba 27 agak cepat lah. Bisa? Gak bisa? Bisa. 27. Ya, dia sudah mendengar, kuncinya. Berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28 langsung. Ini enggak bahas ini, kita hanya baca aja. 1, 2, 3 semua baca. 28. Sebab katanya asal apa? Lihat saya ke depan, perhatikan. Orang ini ternyata lebih punya iman. Saya tahu dari mana? Orang ini lebih banyak sakit 12 tahun. Tidak ada pilihan lain. Harus percaya sama Yesus. Maka orang kok kena masalah itu tujuannya supaya engkau kembali pada Yesus. Tujuh angkat tangan. Harusnya begitu. Bukan makin murtad. Bukan. Goblok berarti. Kalau engkau mengalami kendala harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya. Perhatikan. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Cepat 29. Bisa? Ya. 29. Seketika itu juga berhenti pendaranya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari apa? Penyakit. Lanjut agak cepat 30. Saudara semua baca sama-sama yang di rumah juga supaya dapat rema. 1, 2, 3. Terus 31 cepat. 1, 2, 3. Murid-muridnya menjawab semua baca. Engkau melihat bagaimana orang bisa kedengaran. Terus lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. 3, cepat aja, harus dibaca semua. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa? Tampil dan tersungkur depan Yesus dan dengan tulus apa? Lihat saya ke depan. Saya minta Anda yang di rumah tulis baik. Jangan yang mendengar atau nanti terima nubuatan. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kadang-kadang kita minta cepat, tapi ternyata berdesak-desakan. Kadang-kadang hati ini, perhatikan saja, kita minta cepat Tuhan, aku foto, cepat Tuhan, anakku mati. Nyatanya tidak bisa cepat. Yang kedua, ada orang yang punya iman lebih daripada Yairus. Dengar baik-baik, dia harus ngerti keadaan Yairus. Yang ketiga, tulis baik-baik, saya ngerti, begitu dia sembuh, ngajak ngobrol Yesus. Dan saya kasih tahu nih, 12 tahun pendarahan begitu sembuh, ngobrolnya lama apa cepat? Lama panjang saudara, cerita dulu begini, lama. Yairus nunggu.
Saya minta Anda paham dirimu. Kok Tuhan ngomong bukan wanita pendaranya, tapi Yairus. Anda nunggu supaya banyak mujizat terjadi atau dapat pertolongan. Tapi dengar baik-baik, Tuhan izinkan ini terjadi. Ujiannya apa? Mentalmu. Ngerti angkat tangan? Yang di rumah angkat tangan. Mentalmu ini loh. Anda harus paham. Suatu saat engkau akan bertanggung jawabkan hidupmu. Dari bertobat sampai engkau pulang dipanggil Tuhan. Ini yang saya ngomong, hati-hati. Oh Pak, saya dulu sungguh-sungguh. Itulah dulu, sekarang. Pak, saya dulu kok tumpang tangan orang terpental. Dulu lah, sekarang. Nggak ada yang terpental Pak, gua yang malah terpental. Mungkin begitu. Kuatan dia Pak. Dulu saya peka Pak, sekarang nggak ada duit Pak, nggak peka Pak. Nggak iso. Saya minta Anda paham. Ini firman supaya Anda ngerti. Jadi ini kasusnya ya. Yesus ini ngobrol sama perempuan itu, 34. Semua lihat firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Jadi iman, setuju angkat tangan di rumah. Iman itu penting. Anda dalam goncangan besar pun Anda ngomong, dalam Yesus pasti bisa lewat iman. Setuju, tepuk tangan bagi Roh Kudus. Ngerti, katakan amin. Anda dalam mengalami apapun, dalam nama Yesus aku percaya bisa lalui. Itu iman. Ya. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. 35. Nah, saudara semua baca sama-sama yang keras ya. Di rumah juga harus baca dengan understanding dari Roh Allah. Baca sama-sama semua yang di tempatnya juga. 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara apa? Dan berkata, ini perhatikan, anakmu sudah mati. Saya minta ini di rumah nonton, lihat saya ke depan. Yang di sini juga, perhatikan saya. Nanti dulu, perhatikan baik-baik. Ternyata Tuhan ngomong, apa? Tadi anaknya sakit dan berdesak-desakan. Tapi Alkitab mencatat, orang dari rumah bicara sama Yairus. Sudahlah, enggak usah nyusahkan guru. Anakmu wanita sudah mati, sudah. Kadang-kadang, perhatikan, Anda perlu understanding daripada Roh Kudus. Kadang-kadang kita ngomong, bisa ini, ternyata dalam tempo Tuhan. Kita ngomong, bisa, ternyata sama Tuhan diizinkan, mati di depan. Makanya bidat, orang bidat tidak bisa ngerti apa yang Roh Kudus kerjakan. Mati. Coba Anda lihat saya ke depan. Papanya, begitu nunggu, ayo Yesus cepat dong, cepat. Dibilangi, anakmu sudah mati. Itu orang kalau nggak dalam Tuhan bisa ngutuki Yesus. Gara-gara kamu Yesus, anakku mati. Ya ini sering terjadi di akhir zaman. Orang nyumpai Tuhan. Dan jangan pernah berpikir kamu nyumpai terus enteng. Tabur tua juga terjadi. Ini Yairus kepala rumah ibadat, pengertiannya tinggi secara manusia, tapi secara roh kosong hatinya. Makanya begitu ditampel begini, sudah kuatkan hatimu ya, anakmu mati. Itu pukulan buat dia. Dia sudah nunggu Yesus, minta cepat gak bisa cepat, ngobrol sama wanita sembuh. Dia bilang, Yesus kapan? Mungkin kok ada jam tangan dia lihat, cepat Yesus. Dia omongin, anakmu sudah mati. Itu langsung down. Tuhan ngomong sama saya tadi di hotel. Malam ini ngomong ini. Kadang-kadang kita sudah down dengan apa yang sudah terjadi di depan mata. Padahal di depan Tuhan itu tidak terjadi apa. Bisa membalikan keadaan. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Ngerti, katakan amin. Anda harus paham. Makanya nek melo Yesus saja te utak, saudara. Iman, pikiranmu juga harus dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya katakan buat jiwamu malam ini semua yang di rumah. Yang di tempat ini, katakan buat jiwamu. Ngomong, kalau rohmu kuat ngomong. Hai jiwaku tenang. Kenapa? Jiwamu bisa dikontrol. Dengan urapan Tuhan. Dia katakan gini, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ini Yairus down. Ya sudah, udah mati. 36. Saya minta Anda lihat Yesus pendapatnya begini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut apa? Setuju angkat tangan. Yang di rumah angkat tangan. Ya, ini jawaban buat kamu juga yang di rumah. Jangan takut. Percaya. Alkitab mencatat, sudah tahu. Yesus tidak menghiraukan. Jadi kunci revival jangan hiraukan kata-kata orang. Hiraukan apa yang Tuhan mau, responi. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ngerti, katakan amin. Ada yang ngomong, Pak,
Ya seperti, Pak, istri saya dipanggil pulang Tuhan. Memang Tuhan punya rencana berbeda. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Betul apa enggak? Cuman butuh relakan. Karena bukan hanya Paulus yang ngalamin. Banyak orang yang saya layani. Ada yang mamanya meninggal di depan dia, saudara. Tapi ingat, ada hal tersendiri yang Tuhan ngomong. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Jadi kunci revivalmu, dengar semua baik-baik. Jangan hiraukan perkataan orang. Apa yang Roh Kudus ngomong sama kamu, respon. Itu membuat kehidupan dalam rohmu. Itu angkat tangan. Itu yang penting. Saya ngomong buat hamba Tuhan juga yang mamanya meninggal. Dia mamanya orang pelayanan. Dia nonton juga ini. Dia itu kehilangan mamanya sangat besar. Saya langsung ngomong waktu saya mau khotbah di telepon. Om Yer, mama saya bilang, kuatkan hatimu. Yang pergi biar pergi. Jalani hidupmu. Kamu harus strong, kamu laki-laki. Strong. Nangis boleh, tapi harus sementara. Jangan terus berlebihan. Kamu harus tetap hidup. Setuju angkat tangan. Itu Roh Kudus. Makanya perkataan Tuhan itu kuat. Orang bisa mau bunuh diri sembuh kan apa? Perkataan Tuhan. Ada amin. Orang bisa mengampuni bukan karena diomongin tapi ada kuasa Roh Kudus. Amin. Ya ini penting. Yesus berkata jangan takut, percaya saja. 37. Lalu Yesus, perhatikan ya semua ya, kuncinya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara apa? Jadi dengar baik-baik yang di rumah juga tempat ini. Kalau pelayanan itu enggak ada langsung ombe-ombean. Langsung enggak. Tuhan pilihkan siapa yang cocok. Setuju angkat tangan. Kalau Anda asal sabar, rebut. Yesus gini. Yesus tadi ngomong, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Kan orang pengen, aku pengen lihat. No, kamu tinggi sekali. Kalau kamu ikut, trouble kamu. Enggak usah. Memang begitu. Kalau kamu ikut, akan ngomong kamu, minggir. Memang begitu. Kenapa? Ini firman Tuhan namanya menyaring. Yang ngerti ya. Jadi Anda harus paham. Kalau Anda hidup, ya, saya ajari kenabian saya. Perhatikan baik-baik. Saya dulu diajari Tuhan satu hal ya. Ada nabi-nabi ngajak ketemu atau bapak ngajak ketemu. Tuhan ngomong tidak boleh kumpul. Bukan mereka dosa saya suci, bukan. Memang itu urapan saya harus tanggung resiko. Orang ngomong nabi ini masih muda, sombong. Urusannya Tuhan juru selamatku bukan kamu kok. Dari luar negeri minta ketemu juga itu. Kita adalah orang pedalaman. Jadi saya kata Tuhan ngomong tidak boleh. Jadi memang aturan Yesus, kalau memang semua bisa ikut seroh, oke. Tapi kalau nggak seroh, repot ini anak nggak bangkit, malah tambah mati. Sudah mati 2 kali. Ngerti katakan, ngerti katakan amin. Sudah mati Pak, mati lagi. Jadi Anda harus paham, kalau Anda pelayanan, Anda harus ngerti, Roh Kudus akan pilahkan. Itu lebih survive, dan yang lainnya mungkin tidak seroh, tapi yang penting buat Yesus. Setuju katakan amin. Jadi harus ngerti itu. Jadi kesampingkan hati apapun. Oke, kita mau selesai. 38. Bisa? Ya. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Perhatikan semua. Dan di sana dilihatnya orang-orang apa? Ribut. Terus habis ribut apa? Nangis. Terus apa menangis? Meratap dengan suara nyaring. Saya dengar ada pulau-pulau tersendiri. Mungkin Medan atau apa saudara. Kalau mereka meninggal nyanyi dengan meratap. Ya. Ini saudara, ini terjadi. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, nangis dan meratap dengan suara nyaring. Nangis rame-rame. 39. Supaya Anda semua baca dan lihat. 1, 2, 3 yang keras. Semua baca sama-sama. Anak ini apa? Siapa yang percaya kuasa Tuhan lebih besar? Angkat tangan. Yang di rumah juga. Ada amin. Yesus ngomong beda, anak ini nggak mati. Kita ngomong mati, bagi Yesus nggak mati. Jadi jangan menghakimi. Tepuk tangan bagi Yesus. Itu penting. Ngerti katakan amin. Anak ini sudah susah. Jangan Tuhan ngomong. No, aku akan pakai dia. Mau ngomong apa? Ada amin. Ya, sendoknya disimpan. Jadi dengar ini. Firman Tuhan begini. Sesudah ia masuk dan berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan nangis? Anak ini nggak mati, tetapi apa? Tidur. Kita mungkin bangkrut sampai semua disita. Tuhan ngomong, kamu ini cuma pindah tempat, aku siapkan lebih bagus. Bisa jadi, ya kita maunya gitu ya.
Anda harus nangkap ya dengan understanding Tuhan. Mengapa kamu ribut dan nangis? Tidak mati tapi tidur. 40. Semua baca sama-sama yang di rumah, yang tempat ini terakhir. 1, 2, 3 yang keras. Terus. Mereka yang bersama-sama dengan dia masuk apa? Saya minta Anda lihat saya ke depan. Yang nonton juga, perhatikan baik di sini, perhatikan. Habis nangis dengan meratap dengan sangat herannya langsung berubah, saudara. Dari nangis jadi ketawa. Ini orang pintar main sandiwara, hebat ini. Dan banyak anak Tuhan lebih pintar main sandiwara, hati-hati. Yang di rumah nggak ada, itu luar angkasa. Setuju angkat tangan, amin. Kenapa? Baru nangis, wah repot. Tahu ini anak gak mati, wah, hebat sekali. Karena saya pernah dengar budayanya gini, perhatikan saya baik-baik yang di rumah. Budayanya gini, saudara. Jika ada orang mati, dia dibayar untuk meratap. Jadi supaya memang sehati, dikasih duit 50.000. Kalau kamu nangismu lebih kencing 100.000. Lebih kencang kok kencing. Kalau kamu nangismu pakai nari-nari sampai kepalamu dibentur-benturkan tembok, tak kasih 150 mungkin. Tapi dibayar. Jadi begitu nangis begitu dengar anak ini nggak mati cuma hidup langsung bisa hahaha. Itu terjadi. Makanya banyak orang bayaran yang lebih bahaya. Hati-hati oh. Yang di rumah setuju angkat tangan, amin. Lupa aku yang bayar ya Pak. Sama. Ini firman. Mereka mentertawakan dia. Maka apa? Diusir. Jadi saya minta Anda ngerti, di revival terjadi saudara. Sebelum itu mengganggu semua, usir. Supaya apa? Gak mengganggu konsenmu. Tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti katakan amin. Jadi harus paham. Tuhan tadi ngomong sama saya di kamar hotel ini. Malam ini sampaikan ini. Tak cari, oh ini. Yairusnya. Tetapi mereka mentertawakan Yesus, maka diusir. Jadi jangan sungkan-sungkan ngusir orang. Setuju angkat tangan. Yang di rumah ada amin. Ngusir bukan orangnya, setannya lo usir. Gak ada suara, ya apa enggak? Ada amin. Orang ini kok domeng kok susah ya. Jangan-jangan kepala batu. Tendingan jika ada roh mungkin di dalam dia. Domongi jangan selingkuh terus. Tengking, ada ikatan. Ada amin. Kamu khotbah setan lebih ngerti firman saudara. Saya pernah nangani ada orang. Ya, dengar baik. Saya habis khotbah masih pakai jas. Ya, saya ini nggak suka pakai jas atau apa-apa, saya nggak suka. Saya pakai kaos paling seneng. Jadi aturannya memang harus pakai jas. Ya, oke lah, nuruti lah. Dan saya pulang itu ada seorang wanita masih muda duduk di depan saya. Lalu saya bilang, dia mau ketemu Pak Yer, oke. Saya bilang, mau ngomong apa ya? Itu didampingi ada pendoa-pendoa wanita. Dengar baik-baik yang di rumah. Mungkin Anda mungkin yang konseling dulu, tapi itu sudah dipulihkan. Saya bilang, mau ngomong apa? Lalu dia bilang gini, Pak Yer saya cuma mau ngomong satu. Saya bilang, kenapa? Saya baru membunuh bayi saya. Itu orangnya habis gereja loh, bahasa roh. Semua kaget, apalagi wanita mungkin shock. Saya bilang, kamu bunuh dengan cara apa? Dia bilang, maaf ya, dia ngomong. Saya susui sambil saya tekan kepala. Jadi tidak bisa nafas. Kalau perkara begini Tuhan ngomong, kamu gak usah konseling, langsung tembak setan di dalamnya. Kalau kamu maaf yang di rumah juga, kalau Anda ketemu orang-orang maaf bebal, jangan Anda ikuti pola imannya, jangan. Anda harus ngerti yang roh di dalamnya. Maka ketepatan membantu Anda untuk hidup dalam destiny atau mengalami percepatan. Setuju angkat tangan. Ngerti yang di dalam. Saya ngomong begini, ibu-ibu masih muda. Saya bilang gini, saya nggak akan ngomong sama kamu konseling, kita doa langsung. Santai saja, cuman buka kedua tangan gini. Sambil senyum. Itu repot orang kalau mau didoakan sambil senyum itu rodok soro. Dia gini. Wah. Saya lihat ada setan udah muncul di kepalanya. Saya bilang gini, kamu roh bunuh diri. Roh mengasihani diri sendiri. Aku hancurkan kuasamu. Saya tahu langsung ketawanya seperti setan. Wah, ya nggak saya tirukan. Matanya hitamnya hilang jadi putih tok. Hehe, mungkin gitu ya. Itu semua yang wanita sudah langsung pegangi dia. Lalu dia bilang, aku tahu engkau, Yeremia. Aku tahu nama aslimu, nama asli saya dulu sebelum Yeremia.
aku tahu. Setan makanya sudah tahu lebih awal. Kamu khotbahin dia, dikhotbahi balik kamu. Saya bilang, aku tahu engkau, aku memang mau bunuh dia. Dia bilang, dia milikku. Tumbal, saya bilang, no, dia milik Yesus. Peperangan terjadi. Suara saya sempat hilang, saudara. Nengkingnya kencang, habis khotbah nengking. Hilang, saudara, numpang tangan orang lagi. Saya bilang, sempat yang saya bilang, dalam nama Yesus, Tuhan aku harus tengking dia. Munculkan suaraku. Muncul lagi, saya bilang, keluar. Dia teriak, 2 setan. Dia teriak terbanting-banting. Begitu sadar, dia ngomong, Pak Yeres, apa yang saya lakukan? Kamu sudah bunuh bayimu, nangis dia. Ternyata orang dikuasai kegelapan tidak sadar apa yang dia lakukan. Nangis. Terus gimana? Tuhan tidak ngomong soal membangkitkan dia. Saya bilang, tapi yang penting kamu selamat. Anakmu sudah pulang ke surga. Lalu saya ngomong enteng aja. Pulang sama suamimu, bikin anak lagi. Gampang toh. Masuk suami orang, ngerti katakan amin, bikin anak. Nangis, saya bilang, kamu harus di follow up sama gereja. Saya tidak punya, saya tahu saudara, saya kok memuridkan orang itu nggak sabaran. Makanya bukan saya. Pasti ada bantuan lain. Tapi ini saya minta Anda paham. Kalau mereka mentertawakan engkau, mereka tidak seru sama kamu, dibawa maju susah, usir. Usir dengan tanda kutip ya, artinya jauhkan dirimu. Ngerti angkat tangan. Harus ngerti soal prophetic vision. Kalau tidak bodoh ini kelamaan. Dan anak Tuhan suka goblok, itu repot. Itu. Aku suka goblok ya Pak, ya wis. Kalau enggak, destiny enggak terjadi. Tersendat-sendat. Pemulihan juga lama. Kenapa muter maumu dewe. Ada amin. Lanjut, terakhir 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu apa? Memang tidur kok, gak mati. Bangun. Kalau Anda pikir, Pak Yer pernah, saya pernah doakan orang meninggal. Keren sekali. Itu orang satu rumah saya usir keluar. Yang ada cuma papa mamanya, saudara-saudaranya, paman, omnya semua, tolong keluar. Ngapain Pak? Saya mau doakan dia, keren sekali. Keren apa? Beraninya. Lah orang di luar, dulu belum corona saudara, nongkrong banyak menangisi. Anak ini masih umur 25 tahun. Saya bilang, tolong keluar. Mau ngapain? Saya mau doakan dia. Oh ya, keluar. Saya tumpang tangan ke dadanya, saya ingat. Dalam nama Yesus, hidup. Keren sekali saudara. Karena malam saya udah ngomongin Tuhan kemarin. Cuma saya tanya siapa yang mati Tuhannya. Ternyata anak ini hidup. Badannya getar. Dengar satu hal kesalahan saya, dengar ya. Saya pakai otak main. Kenapa? Otak saya pikirannya gini loh. Ini anak kan sudah mati 2-3 hari. Lah mosok hidup. Sejak waktu saya mikir, urapan saya kerasa pergi. Bocor. Itu anak langsung diem. Nggak getar lagi, diem. Padahal cairan udah keluar. Itu papanya saya ingat, pingsan di depan saya. Kenapa? Berharap memang hidup. Begitu saya sudah tahu, saya keluar ya, maaf ya. Karena papanya saya bilang, Tuhan ampuni aku, gagal aku. Saya keluar, itu orang bukan hanya ngomong, terima kasih Pak. Mencibir saudara. Untuk, saya kasih tahu, untuk memimpin banyak kota, jadi penasihat. Saya pernah mengalami ini salah satunya. Dicibir itu di depan banyak orang. Dan kita harus punya mental kuat. Ini Yairus, punya mental kadang diuji. Mati anakmu. Anda yang di rumah, kalau Anda dalam tentangan Tuhan, dalam proses Tuhan, dalam pencobaan Tuhan, apapun yang diizinkan Tuhan, goncangan, apakah mentalmu kuat apa enggak? Kuat Pak Yeremia, buktikan. Ojo ngomong tok. Anak Tuhan itu bisa, aman. Ternyata ngelundung juga. Saya keluar sambil nunduk, enggak gini. Lihat itu, bangkit itu, kasih telo, kasih singkong, kasih makan. Mau enggak hidup saya. Saya ngalami. Saya dulu pernah ngalami KKR itu, yang datang cuma 12 orang, murid Yesus. Persis sama Alkitab. 12 orang, gedungnya itu untuk 500 orang. 12 orang ngumpul di tengah, saudara. Keren sekali. Lainnya malaikat Tuhan semua. Itu untuk menghibur diri sebetulnya. Dulu loh, dulu. Dan saya ingat itu yang orang koran mau meliput saya. Jadi lihat 12 orang, saya pulang saudara, nepuk pundak saya. Kuatkan hatimu, keren. Tepuannya itu enggak, saya tahu, tepuannya enggak seberapa, perkataannya nusuk dalam saudara.
Kenapa? 12 orang mau diliput apa? Maksud digandakan terus? Kan enggak. Tapi saya tetap khotbah. Saya enggak bilang, Tuhan, enggak, tetap mental harus dilatih. Itu dari 12 orang. Sekarang kita saya memimpin berapa kota? Oh banyak saudara, karena Tuhan. Itu bukan karena hebat. Mau saya khotbah enggak bisa kok. Kalau enggak dikasih Tuhan enggak bisa ngomong. Maka jangan sombong. Ada amin? Harus dengan prophetic vision. Talitakum. Apapun yang mati hari ini, talitakum, hidup. Tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti katakan amin. Apapun yang mati, talitakum, hidup. Ekonomimu, keluargamu, apapun yang mati, roh, hidup. Harus begitu. Cuman ada sisi saudara. Satu Lucifer, satu Allah. Belalah Yesus Tuhan. Ada amin. Ya. Aku berkata kepadamu, bangunlah. 42. Tutup, semua bangkit berdiri. 1, 2, 3. Baca yang keras. Semua. 1, 2, 3. Seketika itu juga Allah itu bangkit berdiri dan apa? Berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir sangat apa? Takjub, yang tadi ngetawain. Makanya usir. Kamu ganggu Kak Saro. Minggir. Anda harus punya prophetic vision. Menentukan arah hati. Ada amin. Harus supaya hidupmu hidupmu harus dalam Yesus. Yang menjadi juru selamat pun Yesus, bukan temanmu, bukan. Pilih Roh Kudus. Senangkan Dia. Yang buat engkau bisa berdoa karena kekuatan Tuhan. Ada amin. Ada amin. Setuju, angkat tangan yang di rumah. Bukan pinternya Anda doa. Saya pernah ngajari, doa itu bukan karena banyaknya kata-kata, tapi kuasa. Saya pernah ngelayani ya, waktu altar call, habis saya khotbah, itu ada orang-orang dari luar negeri. Dari Perancis kalau salah satunya. Dengar ya, maju ke depan, tinggi saudara. Lalu, saya ingat, saya ngomong apa ya Bang? Ngomong apa Tuhan ya? Ngusir setan ini ngomong apa Tuhan? Saya lihat ada pasak di dalam roh memasak tubuhnya, dipasak masuk. Saya bilang, ngomong apa Tuhan? Perancis ya. Sudah tahu ya, di rumah dengar ya, supaya Anda ngerti. Fokus baik-baik, kuasa Tuhan di atas segala. Dengar ya. Tuhan ngomong apa? Katakan buat dia metu. Ngerti metu bahasa Jawa itu? Keluar. Saya bilang, orang Inggris, orang Perancis mana tahu metu? Tuhan ngomong. Saya pegang kepalanya. Dalam nama Yesus, setan metu. Kalau Anda mau, apakah orang Prancis saya heran? No, dia terbanting. Gulung-gulung. Saya bilang, metu. Yang lain delok gini. What is metu? Makanya kadang-kadang kita ini maaf ya, membatasi kuasa Tuhan. Sok pinter kon. Yesus mau datang kedua kali. Terbanting, saya bilang cabut, metu. Dia sadar, what is metu? Out. Kadang ngomong, nengking orang Afrika bahasa Jawa, laku no. Gak usah ngomong, mana dia tahu Tuhan, setan tidak kenal bahasa dalam Yesus, semua terbuka. Ada amin? Ada amin, mari angkat kedua tanganmu. Ingat tali takum, katakan tali takum. Semua tali takum. Lagi, tali takum. Apa yang mati hidup. Angkat kedua tanganmu. Mulai sembah, tutup mata semua, tutup mata semua. Kalau rohmu digerakkan Tuhan untuk ngomong tali takum, apa yang berhenti, apa yang